Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, pembacaan ini energinya bisa terbolak-balik, silahkan disituasikan saja. Oke. Oke, kalau aku lihat di sini ada energi seseorang yang saat ini sedang mengusahakan untuk memperkuat, memperkokoh, menjayakan, menstabilkan ya, menstabilkan, membuat keluarganya merasa aman. Jadi dia kayak ini dia atau ini energi kamu, seseorang yang kamu pikirkan atau yang saat ini lagi berdealing dengan kamu, ada seseorang di sini yang sedang mengusahakan keamanan keluarganya untuk terwujud. Ya, keluarganya tentram, aman, damai, stabil, ya berkelimpahan seperti itu. Jadi ada seseorang yang saat ini lagi fokus dengan keluarganya agar keluarganya stabil. Seperti itu, aman, damai, tentram, ya. Orang ini adalah orang yang mungkin kemarin sempat melarikan diri dari kamu atau meninggalkan kamu, memblokir kamu, mendorong kamu untuk menjauh atau pergi dari kamu. Ya, dia adalah orang yang mungkin saat ini menjauhi kamu atau pergi dari kamu, ya, atau sempat pergi dari kamu. Orang ini kalau aku lihat memang keadaannya kayaknya lagi ruwet ya, keadaannya lagi susah, lagi sulit, sehingga saat ini dia benar-benar sedang bertahan dengan keadaan kesulitannya ini. Dia sedang mencoba untuk bertahan, untuk tetap stabil, untuk bisa mengalahkan kesulitannya, untuk membuat kesulitannya ini menjadi kestabilan, seperti itu ya. Dia orang yang terobsesi, ya, orang yang punya banyak obsesi atau orang yang sebenarnya punya obsesi ini itu gitu ya. Tapi ini juga bisa pertanda bahwa memang sebenarnya dia masih terobsesi sama kamu, dia masih sering memantau kamu dari kejauhan atau dari media sosialmu atau ya dari manalah yang di mana tempat dia bisa mengetahui keadaan kamu, seperti itu ya. Karena ada rasa bersalah terhadap kamu. Ya, dia adalah orang yang saat ini merasa bersalah dan ingin meminta maaf sama kamu. Dia ingin mendapatkan pengampunan kembali dari kamu. Dia ya intinya ingin meminta maaf. Bisa jadi di sini kamu memang berdealing atau dia ini orang yang sudah berkomitmen dengan orang lain. Orang ini mungkin sudah punya pasangan ya. Bahkan mungkin ada juga dari dia ini yang mungkin sudah menikah ya, sudah menikah, sudah punya pasangan sah, seperti itu. Dan aku melihat ternyata dia ini punya nafsu terhadap kamu ya. Sayangnya nafsu ini tuh ya bukan sesuatu yang baik gitu. Kenapa? Karena ya dia sudah punya pasangan, tapi dia masih memiliki ketertarikan sama kamu, sehingga ada nafsu yang terlarang atau cinta terlarang gitu ya. Tapi dengan kamu tidak ada komitmen gitu. Dia sudah ada komitmen dengan orang lain, dia punya nafsu terhadap kamu, tapi nafsu ini tidak baik lah kalau misalkan mau dijalani ya. Karena aku lihat juga ternyata selama ini antara kamu dengan dia itu tidak ada komitmen apapun ya, tapi ada gairah secara seksual. Dia energinya maskulin ya, dia energinya maskulin, entah ini seorang pria atau wanita, energinya maskulin. Jadi seperti gimana sih kalau energi maskulin tuh ya,
punya jiwa kepemimpinan, selalu mendominasi, ya, macho, yang semacam itu, ya. Silahkan deh kalian lihat ciri-ciri maskulin itu seperti apa di Google, ya. Dia ini orang yang sangat percaya diri, dan dia ini juga orang yang punya loyal yang tinggi, ya. Apapun keadaan kamu dengan dia, dia memiliki suatu kepercayaan bahwa apa yang dia inginkan itu bisa terwujud. Ya, karena di sini juga aku lihat kan dia orangnya sangat terobsesi dengan sesuatu. Jadi kalau dia udah pengen sesuatu, bener-bener yang akan dia kini bakalan dia dapat, gitu ya. Orangnya sangat percaya diri, orangnya kalau aku lihat ya masih setia hatinya padamu, rasa sayangnya masih masih setia padamu, dia masih mempercayai bahwa apapun yang terjadi, dia masih memiliki loyalitas ke kamu, seperti itu. Oke, kita lihat dari tarotnya ceritanya seperti apa. Jadi ternyata seperti ini ceritanya. Jadi temperance itu kan tentang keseimbangan dan kesederhanaan, kedamaian, ketentraman, kesabaran, ya. Jadi ketika dia bersama dengan kamu, ternyata dia merasakan ada keseimbangan dari berbagai macam hal di kehidupan dia, mau itu tentang emosinya, mau itu tentang karirnya, keuangannya, bersosialnya, atau apapun dalam kehidupan dia, ketika bersama kamu dia merasa ada keseimbangan dan juga ada kedamaian dalam hidup, gitu ya. Dia jadi bisa menjadi sosok yang lebih sabar, ya, bisa menjadi sosok yang lebih tenang, ya, tentram, harmoni, ya. Jadi mungkin kamu tuh orang yang mampu mengontrol emosi dia, gitu loh, atau kamu itu orang yang bisa mengimbangi emosi dia, sehingga dia itu orang yang enggak enggak penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, atau berasa kerusuk gitu loh. Intinya tenang deh. Ketika dia bersama kamu, dia merasa adanya ketenangan dan keseimbangan dalam hidup, dalam dirinya, seperti itu. Bahkan aku melihat baik kamu dan dia ketika kalian bersama ada rasa hormat yang sangat ideal yang menurut dia inilah orang yang aku cari, gitu loh. Ya, jadi mungkin selama ini ketika dia bersama pasangannya atau ketika dia bertemu dengan wanita atau pria lainnya di luar sana, dia merasa ada kesenjangan. Dia mungkin selama ini direndahkan, disepelekan, dilirik sebelah mata, ya, dipandang sebelah mata, seperti itu ya. Tapi ketika dia bersama kamu, justru dia merasakan ada keharmonisan cinta, ada suatu rasa hormat dari kamu, dan dia pun akhirnya menghormati kamu, gitu loh. Lebih tepatnya sih dia ngerasa kayak dihormati, dihargai, sehingga itulah yang sebenarnya dia cari selama ini, gitu ya. Karena mungkin selama ini dia mungkin selama ini dimanfaatkan, direndahkan, ya, seperti. Tapi ketika dengan kamu, dia justru malah seperti dihormati oleh kamu, disayangi, terus itu tidak dimanfaatkan, ya. Jadi ada keseimbangan, gitu loh, ya. Jadi ketika dia menjalani hubungan dengan kamu atau ketika ada kamu di sisi dia, dia merasa bahagia, gitu loh, ya. Terus itu juga aku lihat di sini ketika kalian berdua bersama, aku lihat di sini baik kamu dan dia sama-sama mampu mengatasi halangan atau hambatan apapun, karena ternyata saling melengkapi, ya. Dan
aku lihat di sini kalian berdua itu sama-sama mungkin saling mendukung dan mau melangkah maju bersama. Bisa jadi ternyata prinsip kalian pun sama gitu loh, sehingga mau sama-sama menjalani kehidupan ini dengan konteks yang sama gitu loh. Misalkan gini deh, prinsip dia adalah prinsip dia dalam hidup ini misalkan uang itu penting dalam aspek kehidupan, sehingga aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, ya walaupun aku harus mengorbankan banyak hal. Nah, mungkin prinsip kamu juga seperti itu, sehingga kalian mau sama-sama bertumbuh dalam hal dan tujuan yang sama, yaitu mensukseskan kehidupan, mencari uang yang banyak, kerja yang menghasilkan gitu loh. Paham gak sih? Aku ribet ngomongnya ya. Ya intinya seperti itu deh, gitu ya. Jadi karena kamu dengan dia sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk maju, melangkah maju, makanya di sini dia ngerasa kayak, oh ini nih partner yang aku cari, gitu loh. Ya, orang yang aku cari gitu. Ya. Nah, kalau misalkan memang saat ini kamu sudah melajang ya, kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan dia, dan kamu juga saat ini tidak menjalani hubungan dengan siapapun, intinya kamu saat ini single, lajang ya, berarti saat ini kamu kamu sekarang mulai belajar menyeimbangkan tanggung jawab lain yang harus memang dilakukan dalam hidupmu ya, demi memiliki pasangan yang setia gitu ya. Karena di sini kan kamu sudah belajar ya dari kemarin, ternyata mungkin kamu sudah tahu bahwa dia sudah ada yang punya, bahwa dia tidak setia gitu kan. Nah, makanya sekarang kamu memprinsipkan pada dirimu jangan mengambil pasangan orang lain gitu ya, atau kamu mengganggu pasangan orang lain. Kalau gitu, aku harus bisa mencari pasangan yang setia. Sebelum mendapatkan pasangan yang setia, aku harus bisa setia pada hidupku dulu. Aku harus bisa bertanggung jawab atas hidupku dulu gitu ya. Aku harus bisa menstabilkan, menyukseskan, dan tidak bergantung dengan siapapun. Nah, seperti itu ya. Aku lihat keadaan kamu sekarang. Dan aku lihat ketika sekarang prinsip kamu seperti itu, ya kamu tidak mau bergantung pada siapapun, dan kamu sekarang justru malah harus bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri, dengan prinsip agar bisa memiliki pasangan yang setia. Aku lihat orang-orang di luar sana yang melihat sosok kamu yang seperti ini, ternyata banyak loh orang-orang itu kayak tertarik gitu loh sama kamu gitu ya. Mungkin mereka ada yang ingin mengajak kamu berkenalan, tapi kalau misalkan saat ini belum ada yang ngajak kamu kenalan, mungkin masih dalam pantauan gitu ya. Mereka semua masih ya memperhatikan kamu saja seperti itu. Tapi sebenarnya orang-orang yang tepat itu akan tertarik kepada kamu dengan prinsipmu yang seperti ini. Ya, tidak bergantung. Mau kamu wanita ataupun pria, ketika prinsipmu seperti ini, kamu tidak akan bergantung pada siapapun, dengan apapun, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab, menyeimbangkan kehidupanmu. Nah, di mata orang-orang kamu itu sangat menarik, say. Ya. Dan akan segera ada orang yang tepat kok untuk datang, gitu. Ya, kalau aku lihat di sini, kamu itu memang berdealing dengan seseorang yang punya obsesi terhadap sesuatu yang sangat menggebu-gebu. Terus juga orangnya sebutannya tuh ya, mata keranjang. Nah, seperti itu ya, orang yang bisa dibilang mata keranjang. Kamu ini berdealing dengan seseorang yang mata keranjang, jadi maunya ya, walaupun dia udah punya pasangan, udah berkomitmen dengan seseorang gitu ya, dengan pasangannya, mau itu masih pacaran ataupun sudah menikah, ini orang pasti punya pasangan lain, punya pilihan lain, punya selingkuhan gitu loh. Ya karena dia orangnya mata keranjang, ini devil soalnya. Jadi dia tuh punya obsesi, bisa jadi obsesinya itu tentang itu, ke mata keranjangannya itu, gitu loh. Paham ya? Terus itu juga orang ini punya penyakit mental. Ya, entah dia udah sadari atau belum, tapi aku lihat kayaknya belum, soalnya lebih banyak dari mereka belum ke psikiater atau psikolog untuk menangani masalah penyakit mental dia, masih berkeliaran dengan penyakit mentalnya itu. Orang yang penuh dengan rahasia dan orang yang punya perilaku negatif, ya, punya perilaku negatif.
Kayak misalkan apa nih, perilaku negatifnya misalkan suka melakukan pelecehan ya, punya emosi yang negatif ya, suka kemudian suka marah nggak jelas, atau ya gampang tersinggung atau apalah gitu ya. Terus juga punya sikap yang mendominasi, mungkin juga bahkan ada yang suka menipu ya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari orang lain gitu. Bahkan mungkin kamu pernah ditipu dia, sadar atau tidak nih kalian ya. Nah, terus itu juga aku lihat orangnya sangat pecemburu. Ya, pecemburu banget. Makanya nih, kalau misalkan dia lihat kamu ada yang ngedeketin, ini orang sibuk teleponin kamu, sibuk chatin kamu, mencegah ya agar kamu tidak didapatkan orang lain gitu. Karena dia orangnya cemburuan. Oke, aku lihat di sini mungkin selama ini kamu terjebak dalam hubungan bersama dia ya. Sampai-sampai kamu kehilangan kemandirianmu untuk bisa fokus dengan kehidupanmu, fokus untuk dengan hal lain seperti itu ya. Mungkin sampai pekerjaan aja kamu tinggalkan, bahkan biasanya kamu itu jadi anak mami, anak yang baik, nurut dengan keluarga, dengan orang tua, ini justru malah jadi barbar, bisa jadi seperti itu ya, karena kamu sangat bergantung atau terjebak dengan hubunganmu bersama dia. Nah, karena kamu masuk dalam jebakan hubungan bersama dia, dalam devil ini, makanya di sini semesta bertindak ya. Ada tingkat ketergantungan di hubungan kamu dengan dia yang tidak sehat. Makanya di sini kamu itu selalu dipisahkan dengan dia. Makanya kamu itu selalu hubungannya on off atau putus nyambung dengan dia. Kenapa? Karena semesta ingin menyelamatkan kamu. Semesta berusaha untuk menghidupkan kembali minat-minat kamu yang terkait dengan yang tidak terkait dengan hubungan percintaan bersama dia. Kamu boleh deket yang lain, makanya walaupun kamu sudah berpisah dengan dia, kamu itu masih didatangi orang-orang lain. Ya, ada orang lain yang tiba-tiba ngajak kamu kenalan, mau deket sama kamu gitu ya, mau intim sama kamu. Karena ya memang sengaja kamu dipisahkan dengan dia karena sifat dia ini devil, say, gitu ya. Nah, untuk memberikan kamu pilihan nih, mana nih yang kamu suka selain dia gitu. Gitu ya, say. Nah, terus itu aku lihat di sini ketika dia lihat sisi kamu itu sisi feminim ya, sisi feminin. Sisi feminin, jadi kayak mengayomi dia, menjaga dia dengan sisi keibuan ya, kelemah lembutan, pengasuh, cantik juga ya secara fisik ya. Kalau kamu laki-laki ya kamu ya terawat gitulah ya, terus ya indah lah di mata dia gitu ya, ada energi sisi feminimnya. Sehingga aku lihat di sini itu yang membuat dia juga merasa tertarik sama kamu, ditambah dengan kamu ini punya keberkahan dalam hidup yang selalu memiliki pertumbuhan keberlimpahan, tumbuh dalam berkelimpahan. Jadi gini, mau kamu itu berasal dari keluarga yang sudah mapan sedari lahir ataupun tidak gitu ya, tapi seiring berjalannya waktu, kamu itu orang yang bisa mencapai keberlimpahan. Kamu orang yang sukses, penuh dengan keberuntungan. Nah, bukan keberuntungan juga sih, ya keberlimpahan lah ya, kesuksesan seperti itu. Ya jadi karena kamu tuh orang yang sukses, penuh dengan keberlimpahan, terus juga hidupnya tuh damai, aman, tentrem, gak punya banyak masalah, gak ribet ya kan, sederhana, harmonis ya, harmoni juga dalam segala aspek. Keluargamu juga mungkin keluarga yang harmonis, yang damai, adem, tentram ya, nggak banyak masalah. Itu yang membuat dia menarik kehidupanmu itu ya, membuat dia merasa aduh nggak bisa nih kalau dilepaskan, sayang kalau dilepaskan, seperti itu. Apalagi kamu itu orangnya kan membumi ya, kamu tuh bukan orang yang sombong atau angkuh gitu ya, kamu tuh orang yang membumi. Terus itu kamu tuh orang yang
apa sih namanya ya sebutannya, lemah lembut, bukan lemah lembut juga, kayak tahu mana yang ingin kamu lakukan dan mana yang tidak ingin kamu lakukan, seperti itu ya. Terus itu kamu tuh orang yang selalu bisa memberi dan menerima cinta yang penuh kasih dan perhatian secara umum ya. Nah, jadi ketika dia sama kamu kemarin, dia tuh ngerasain banget rasa kasih dan sayangmu untuk dia tuh bener-bener pol-polan gitu loh ya. Kamu bener-bener memberikan kasih sayang dan perhatian yang penuh terhadap dia. Jadi dia ngerasa enak gitu loh. Dia ngerasa kayak dihargai, dicintai, disayangi ya. Semua kebutuhannya terpenuhi. Jadi seimbang, stabil gitu ya. Terus itu juga kamu tuh orang yang tidak takut apalagi dalam menuntut cinta, karena kamu tahu kamu itu orang yang kalau udah cinta itu bucin-bucin, kamu akan selalu mendukung pasanganmu, orang yang kamu cintai bagaimanapun caranya, bahkan kamu akan membantu dia untuk sukses, untuk bertumbuh gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang juga ada perbedaan dari itu ya, keberuntungan dalam hal materi mungkin ya. Kamu mungkin sekarang atau selama ini keadaan finansial kamu itu bagus dibandingkan dia gitu, sehingga mungkin selama ini kamu selalu membantu dia untuk bertumbuh dan berkembang dalam hal finansial ataupun karir ya. Kamu mungkin memberi banyak finansial untuk dia seperti itu ya. Jadi karena di sini dia lihat kamu tuh sosok pasangan yang selalu mendukung, membantu dan memberi serta memelihara, menjaga ya kan. Terus itu selalu harmonis ya kan, orang yang nggak banyak masalah, damai, aman, tentram kehidupannya. Jadi dia tuh merasa tertarik gitu dengan kehidupanmu, untuk memilikimu gitu. Karena kan hidup dia kayak kalau aku lihat banyak masalahnya ya, banyak masalahnya seperti itu. Jadi dia butuh sosok yang seperti kamu gitu kalau aku lihat ya. Oke, kalau aku lihat juga ya di sini Three of Pentacles, berarti memang hubungan ini hubungan yang butuh kerjasama tim, butuh memiliki tujuan yang sama, butuh kolaborasi ya, sama-sama mau mengusahakan untuk bisa bersatu ya. Kalau aku lihat di sini, jadi kemungkinan selama ini kamu yang lebih banyak effort di hubungan ini, kamu yang lebih banyak mengusahakan segala sesuatunya seperti itu ya. Terus itu juga sedangkan dia mungkin ya hanya menikmati effortnya kamu, hanya menikmati pemberiannya kamu seperti itu. Bahkan kalaupun kalian punya masalah, mungkin dia selalu mengabaikan masalah di antara kalian ataupun kayak lari gitu aja gitu ya. Jadi nggak pernah ada masalah yang terselesaikan. Kalau misalkan kalian berdua ada masalah, setiap kali ada masalah dia nggak pernah mau menyelesaikan masalah, sehingga mungkin butuh bantuan orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah di antara kalian kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat kayaknya kamu dengan dia masih butuh saling mengenal dan masih butuh untuk effort, usaha yang lebih keras untuk bisa terhubung kembali, untuk bisa bersama kembali seperti itu. Ya aku lihat di sini seperti itu deh ya. Tapi Three of Pentacles ini juga aku lihat kalian berdua selama ini tuh cenderung merasa saling mendukung ya, saling didukung sih ya di dalam hubungan ini. Seperti itu. Cuman ya itu aja, kurang saling melengkapi. Jadi kayak simpatik, tapi kurang empatik. Gitu, paham nggak? Jadi aku mendukung kamu, kamu mendukung aku, tapi kurang ada effort gitu. Gimana ya? Oke, kalau dari sisi kamu mungkin ya ada di satu sisi kamu effort dengan dia, tapi mungkin tidak sepenuhnya di dalam kehidupan dia kamu effortin. Tapi kalau dia mendukung kamu, silahkan kamu melakukan apapun, tapi tidak ada action
kayak gitu. Kalau aku lihat di sini, ya. Jadi kurang adanya saling melengkapi. Kamu berusaha untuk melengkapi, untuk mengisi kekosongan di dalam hidup dia, untuk mengisi kekurangan di hidup dia, tapi dianya tidak melengkapi kekurangan di hidupmu. Tidak ada effort gitu. Karena kamu berdealing dengan orang yang devil, jadi kalau aku lihat selama ini kamu mungkin merasa bahwa kamu seperti korban dalam hubungan ini. Ya, bukan seperti lagi, tapi memang iya, kamu korban dalam hubungan ini. Kamu merasa terkekang, kamu merasa terpenjara, kamu merasa selalu disudutkan, ya, kamu selalu merasa ketakutan, kecemasan, tertekan, terikat, lemah lah ya, seperti tak berdaya. Tapi juga di satu sisi kamu seperti tidak bisa bersuara, kamu tidak bisa mengungkapkan rasa terkekangmu, rasa ketidakbebasanmu ini gitu ya. Sehingga aku lihat kesulitan yang kamu rasakan ya kamu pendem sendiri gitu. Apalagi kamu berdiri dengan seseorang yang berdrama, ya kan? Jadi kamu seolah-olah merasa terpenjara, bukan seolah-olah lagi, tapi memang kamu merasa terpenjara bersama dengan dia. Seperti itu. Terus itu karena kamu mungkin sudah sudah tampak tidak bisa menemukan jalan keluar. Aku lihat mungkin kamu memberontak di sini, ya. Dan aku lihat kamu mungkin sudah pergi ya, sudah pergi dari hubungan ini. Kamu memberontak, kamu sudah pergi, kamu mencoba untuk lepas dari dia, lepas dari krisis hubungan ini, lepas dari dramanya dia, lepas dari rasa kesulitannya kamu menjalani hubungan dengan dia, ditambah lagi juga ada kenegatifan-negatifan ya dalam banyak hal di sini. Kamu melepaskan itu, tapi aku melihat bahwa kemungkinan ini orang kayak masih akan datang lagi ke kehidupan kamu, gitu ya. Aku lihat di sini dia kayak masih bakalan datang lagi. Ya, dan kalau aku lihat juga ya, ternyata hubungan ini adalah hubungan yang memberikan kamu rasa trauma, hubungan yang memberikan kamu rasa hancuran, ya, hubungan yang memberikan kamu rasa ingin melakukan perubahan sesegera mungkin gitu. Karena aku lihat benar-benar kamu ngerasa kacau ketika kamu menjalani hubungan dengan dia. Kamu berekspektasi pengennya hubungan itu langgeng, pengennya hubungan ini terjalin dengan sukses gitu ya. Tapi ternyata malah hubungan ini bersama dia justru malah memberikan kamu trauma. Ya, memberikan kamu kehancuran, kekacauan, bencana seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat The Tower ini juga melambangkan hubungan yang jarang ada komunikasi. Ya mungkin karena ini tadi, dia sudah memiliki komitmen dengan orang lain, sehingga untuk berkomunikasi sama kamu terbatas. Gitu ya, Say. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu dengan dia saat ini sudah putus hubungan, sudah ada perpisahan, perceraian seperti itu ya. Dan aku lihat benar-benar pengalamanmu menjalani hubungan dengan dia benar-benar berat banget, bahkan mengerikan bagimu ya. Dan kamu sudah ada di titik puncaknya, merasa kayak sabar atau tetap harus bertahan dengan itu, udah ada di titik puncaknya, tinggal meledak gitu ya, atau memang ini sudah meledak ya. Jadi kalau aku lihat The Tower ini berarti memang harus ada perpisahan. Kenapa perpisahan ini harus terjadi? Karena di sini ada seseorang yang harus melakukan perubahan secara signifikan, termasuk menghapuskan ide-ide palsu. Dan aku lihat perubahan ini benar-benar harus terjadi ya, agar bisa memiliki pondasi atau dasar yang lebih kuat dan juga lebih jujur ya. Jadi kalau misalkan memang selama ini dialah orang yang
punya ide-ide buruk ya, atau ide-ide palsu, ya itu tadi berdrama ya. Terus itu juga dialah yang devilnya di sini, berarti dia harus benar-benar melakukan perubahan secara besar-besaran, radikal, secara signifikan, agar dia itu kalau misalkan punya hubungan, mau itu dengan kamu ataupun dengan pasangan dia ataupun dengan siapapun, dia itu punya dasar yang lebih kuat dan bisa lebih jujur gitu loh. Jangan membuat orang jadi korban dia semua gitu loh ya. Tapi bagi kamu yang sekarang sudah menjadi korbannya dia, aku lihat dari kehancuranmu menjalani hubungan bersama dia, justru malah keadaanmu itu semakin apa ya? Semakin maju. Semakin maju, ada berkat ya, ada berkah yang kamu dapatkan dari kehancuranmu setelah menjalani hubungan dengan dia, seperti itu. Tuh ya, aku lihat di sini ada self love. Jadi dari kehancuranmu menjalani hubungan dengan dia, sekarang kamu justru malah lebih mencintai dirimu sendiri. Kamu lebih berusaha untuk move on, berusaha untuk healing, berusaha untuk menenangkan dirimu, lebih bersikap dewasa, lebih sabar, lebih bisa memahami apa ya, kehidupan, memahami karakter seseorang ya, bahwa setiap orang itu nggak bisa diperlakukan sama rata gitu ya. Setiap orang itu nggak sesuai dengan pemikiran kamu yang dulu bahwa semua orang baik gitu ya. Jadi sekarang aku lihat kamu mulai mencintai dirimu sendiri, berusaha untuk sembuh, seperti itu. Terus itu nih ya, kenapa aku bilang nih orang bakalan datang lagi, karena di sini aku lihat ada inspirable. Jadi nih orang merasa bahwa inseparable ya. Jadi dia merasa bahwa kamu dan dia itu tidak terpisahkan. Ya, cinta kita selalu ada meski jarak memisahkan. Jadi menurut dia walaupun kalian saat ini tuh sudah berpisah gitu ya, menurut dia kita nggak akan terpisahkan gitu. Ya, makanya kemungkinan masih akan datang lagi gitu. Karena ternyata ketika dia lari selama ini dari kamu ya, atau ketika hubungan ini sekarang sudah hancur, ketika kamu sudah pergi dari dia, justru malah dia merasa hancur, justru malah dia merasa tidak tenang ya. Dia merasa kayak apa ya, ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, ada rasa sedih, kehilangan, seperti dia ngerasa kayak dirinya rusak gitu. Dia merasa hancur karena situasinya seperti ini, tidak terkendali ya, kehilangan kamu, hancur lebur, seperti ini. Lihat nih ya, lihat orang ini sedih mukanya ya kan, dia ngerasa hancur lebur, ngerasa sedih. Dan aku lihat di sini nampaknya memang dia tidak ingin lari lagi ya, atau menghindari kamu pergi, atau ghosting kamu lagi. Aku lihat di sini. Cuman kalau aku lihat kemungkinan nih nggak dalam waktu dekat ya, karena kalau aku lihat dia kayak butuh ruang. Apalagi kalau misalkan di sini dia punya pasangan ya kan, dia mungkin harus bisa
menyelesaikan urusannya dulu dengan pasangannya ya. Dia harus mungkin mencari taktik rencana untuk memanipulasi pasangannya atau gimana. Kalau misalkan dia punya pasangan sah ya berarti dia harus bagaimana dengan pasangan sahnya itu, atau apakah dia mau lanjutin dengan pasangan sahnya atau bercerai. Tapi jangan deh ya, masa kita doain dia cerai sama pasangannya, jangan ya. Jadi ya entahlah apa yang harus dia lakukan, pokoknya di sini dia butuh ruang dan waktu dulu untuk lebih banyak berpikir tentang apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Karena di sini dia sadar kalau misalkan dia berpisah dengan kamu pun dia tahu dia telah merusak kebahagiaan kalian ya. Dan dari perpisahan ini, dari rusaknya hubungan kalian ini, dari hancurnya hubungan kalian ini, korbannya itu ternyata nggak cuma kamu, dia juga merasa terluka, dia juga merasa sedih gitu ya. Jadi dia pun tahu bahwa kalian berdua terluka gara-gara kelakuan dia ini, karena gara-gara tindakan dia ini yang tidak tegas dan manipulatif ya, selingkuh, memulai hubungan yang terlarang ini seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang dia yang mempermainkan kamu, tapi dia juga yang terluka, dia juga yang kena batunya gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, nggak usah dipusingkan, berarti keadaan kamu dengan pasangan ini baik-baik saja. Oke? Aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada energi paling kuat nih, ada Sagittarius dan ada Capricorn. Terus juga ini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Jadi energi paling kuat ini ada Sagittarius dan Capricorn. Oke, aku rasa cukup. Terus itu angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Silahkan disituasikan saja. Ada 25, ada 6, 23, 22, 4, 9, 10, 17, 8, 5, 19, 3, 28, 2, 21, 29, 15, 31, 12, 7, 26. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Januari, Oktober, Maret, Mei, April, Desember, September, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio macan, sio kambing, sio anjing, sio babi, sio kuda, sio ular, ada sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan ya. OTLEQPHMYIUDGK WAN VZCRB J dan S. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.